yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mengikutmu Yesus, Juru Selamatku. Kaulah Tuhanku, akulah hamba-Mu. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut. Shalom, Horas, salam pengurus KBD Komunitas Bonapasogit Diaspora Yayasan Bina Dunia menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudari bagi seluruh jemaat dan bagi jemaat yang baru bersekutu di dalam ibadah ini. Kami sampaikan selamat datang dan salam sejahtera. Untuk hikmatnya acara, dimohon agar ponsel dimatikan selama kebaktian. Ya, hari ini ibadah bulanan di bulan Agustus selalu menjadi yang spesial karena selain di bulan kemerdekaan, hari ini juga merupakan perayaan ulang tahun KBD bertepatan saat ini yang ke-19 tahun. Dan ini bisa dibilang prestasi ya
Bukan hal yang mudah untuk bisa sampai di 19 tahun. Pasti banyak segala lika-likunya. Lalu tidak hanya prestasi, kita bisa lihat juga mungkin kalau dari panitia, event gitu ya. Kalau dikumpulin kan biasanya tuh di record gitu. Berapa jumlah peserta, berapa jumlah jemaat yang hadir. Mungkin bukan hanya beribu ya yang sudah dilayani oleh KBD, YBD. Tapi mungkin apakah ratus ribu, menurut aku ya sudah ada juga gitu kalau kita pelayanan ya. Dan sungguh mengucap syukur. Nah, mari kita mengucapkan selamat ulang tahun KBD. Kita berulang tahun hari ini. Bagi yang baru hadir juga, mungkin teman-teman KBD boleh memberikan salam juga. Bagi yang lain juga mengucapkan salam. Kiranya ini perayaan ini pun menjadi semangat buat kita YBD KBD untuk terus mengerjakan pelayanan. Selamat ulang tahun. Ya, kiranya ini menjadi semangat juga untuk kita boleh mengerjakan pelayanan YBD KBD di tahun-tahun berikutnya. Melayani semakin lagi banyak jiwa, ratus ribu lagi berlipat kali ganda. Dan kalau mengingat tempat pelayanan kita, ya tempat pelayanan kita yaitu Kampung Halaman Bona Pasogit, Sumatera Utara, kita mengucap syukur ya. Karena tempat pelayanan kita adalah salah satu yang kekayaan alamnya melimpah, airnya melimpah, atau mungkin kalau yang ke sana pelayanan lomok-lomoknya juga melimpah. Ya, selalu dari kita yang bermisi ke sana pasti bersuka cita. Kenapa? Karena kita dipuaskan matanya akan keindahan alam di sana dan juga kulinernya. Ya, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan akan kebaikan Tuhan dan juga bukan saja Sumatera Utara, dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia. Sungguh amat indah. Mari kita berdiri, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah paling berkah, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Musik saja. Bumi yang hijau, langitnya terang. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Kami undang untuk jemaat kami mengambil waktu teduh, mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam ibadah. Amin. Merdeka dan menjadi hamba kebenaran adalah tema KBD hari ini, dan itu telah Allah genapi melalui anaknya yang tunggal, sehingga kita yang percaya kepadanya mengalami kemerdekaan dan menjadi hamba kebenaran. Mari kita memuji kasih Allah dan pengorbanannya kepada kita. Hupuji holongni roham. Hupuji
Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, ibadah ini berlangsung di dalam kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih, bersyukur padamu ya Tuhan, karena hari ini kembali kami mengingat kasih setiamu dalam kehidupan komunitas Bonapasogit Diaspora. 19 tahun lalu Engkau memperkenankan Tuhan, komunitas ini lahir untuk menjadi suluh, terutama bagi saudara kami di Tanah Batak. Kami berdoa kiranya ini terus membawakan kabar baik itu bagi dunia, bagi orang-orang yang Kau pertemukan pada kami, baik di dalam gereja, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di marketplace, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya ibadah ini meneguhkan kembali Tuhan visi kami, misi yang mendorong lahirnya komunitas ini, supaya kami terus melanjutkan tugas yang Tuhan sudah sampaikan kepada orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk benar-benar Tuhan melihat dunia ini dalam terang Injil-Mu, dalam Kristus Yesus. Amin. Terpuji, silakan duduk. Terpujilah Tuhan akan kasih-Nya yang besar yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita disebut orang-orang yang berbahagia. Mari kita memuji Tuhan kembali, kita nyanyi lagu Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Ungu panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Kita akan kembali nyanyikan lagu ini, dimulai dari yang wanita saja. Belum. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pria saja. Percayalah
Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari STT Trinity. Terima kasih untuk teman-teman STT Trinity. Kita akan masuk ke dalam responsoria. Responsoria kita diambil dari Roma 12. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya secara berganti-gantian, dimulai dari saya, lalu nanti dilanjutkan oleh Bapak Ibu sekalian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.
Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Pujilah Tuhan. Untuk kesaksian pujian nanti akan pindah setelah doa syafaat. Kesaksian pujian vokal grup KBD akan pindah setelah doa syafaat. Kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Lagu Aku Milikmu Yesus Tuhanku, di sini ada di kertas acara ada 4 ayat. Tapi kita hanya menyanyikannya 3 ayat saja. Jadi ayat keempat tidak kita nyanyikan. Mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku regang suaramu, ku rindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibku. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Ayatnya yang kedua. Uli dodang santo kinon rakon mode batani ditagi hati sayu sunoi mulos satu Tuhani Tuhuamu asalan dodong tutoru di siapi Tuhuamu tubulan dodong Tuhan hati. Musik saja. Aku hambamu, kau sucikanlah. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Roh Kudus Tuhan kami, seperti Engkau telah bersabda, menyapa umat-Mu dari zaman ke zaman. Kami juga rindu supaya suara-Mu kembali menyapa kami.
melalui warisan yang sungguh-sungguh luar biasa, firman-Mu yang kami dapat baca, yang kami dapat dengarkan, kami renungkan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah ingatan kami, rasa syukur kami atas 19 tahun tuntunan-Mu bagi komunitas diaspora, Wonoposogit diaspora, itu semuanya boleh mengajak kami kembali untuk mengunjungi dasar-dasar yang paling penting, firman-Mu yang mengubah dunia ini. Karena itu Tuhan, kuasailah segenap ruangan hati kami, baik yang berada di ruangan ini maupun yang mengikutinya dari berbagai tempat, dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita sama-sama menyimak sebuah tema yang sudah diberikan untuk menjadi perenungan bagi kita, ya. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Saya perhatikan tadi bacaannya itu sudah diambil dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, ya. Ya, karena memang ada beda-beda sedikit, termasuk di dalam perikop ini. Izinkanlah saya membacanya bagi kita semua, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kutegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Namun orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Lagi pula aku ini, saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan kita yang disampaikan melalui hambanya Rasul Paulus untuk satu jemaat, dan sekarang firman itu kembali kita dengarkan. Saudara, komunitas, bagaimana menyebutnya supaya singkat, ya? KBD. Wah, dikira-kira D ini bank apa ini? KBD, ya. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam. Horas Madita Salutna. Ya, tapi bukan hanya orang Batak Toba aja kan? Menjua-jua. Yahobu. Enjua-jua. Karena orang Pak itu enjua-jua toh. Ya, oke, baik. Saya sangat bersyukur, berterima kasih bisa mendapat kesempatan untuk berbagi firman ini. Ya, biasa kalau orang tukang masak, kami ini kan tukang masak, ya.
masa Alkitab di belakang layar gitu. Kalau mendapat kesempatan untuk menyajikannya, itu kegembiraan. Ya, pastilah agak beda dengan yang bukan tukang masak. Nah, tukang masak biasanya tidak mau terlalu bombastis tentang apa yang dia masak. Nah, hari ini secara khusus kita dibawa ke sebuah pemahaman. Dan pemahaman itu izinkan saya untuk melihatnya ulang, itu terkait dengan kebebasan dan kemerdekaan. Ya, sebenarnya kalau kita baca ini terasa asing ya teksnya ya. Yang dipersoalkan itu soal Taurat, soal sunat, ya. Tapi sebenarnya yang dia bicarakan ini adalah soal bagaimana keselamatan itu diraih oleh anak-anak manusia. Dan bayangkan ya, dia bicara ini dalam konteks orang Yahudi loh. Orang-orang yang memang sudah punya Tuhan, orang-orang yang sudah punya Taurat. Tetapi kenapa mereka masih membutuhkan sebuah kesadaran tentang pembebasan? Kan menarik ya. Nah, baru-baru ada seorang teman dengan bangga atau apa saya tidak tahu, saya tidak sempat menanyakan pada dia, menyebarkan sebuah bukan flyer, semacam informasi. Di situ disebutkan 10 bangsa yang paling sering berdoa. Jangan-jangan ada yang terima ini? Enggak ya? Oh, kira-kira siapa juaranya ini? Siapa juaranya? Indonesia, tanah air beta. Ya, Malaysia masih di bawah kita, Kenya masih di bawah kita gitu. Nah, lalu ada yang bereaksi, sebagian bereaksi keren, kan gitu ya. Sebagian bereaksi dengan tanda tanya. Kenapa ini relevan? Kalau kita bicara soal agama, soal religiositas, tidak ada kurangnya Indonesia. Tidak ada kurangnya juga orang-orang Batak dalam berbagai suku. Tidak ada kurangnya. Ya. Semua masih kelihatan rajin ke gereja. Semua masih kelihatan punya semacam tatanan nilai, norma yang dipegang, kan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah norma-norma seperti itu mampu memerdekakan kita? Nah, ini makanya jadi relevan ini pertanyaan soal ini. Karena kalau kita lirik kembali bagaimana itu dialami di zaman Rasul Paulus, wah, sudah terbukti. Meskipun kita mempunyai undang-undang, mempunyai sistem hukum, mempunyai tatanan nilai yang hebat, itu rupanya belum sanggup membebaskan kita untuk tahu kebenaran, untuk tunduk kepada kebenaran. Ini fakta yang memang betul-betul terjadi. Jadi saya gali dulu konteksnya ini untuk melihat kenapa ini menjadi sebuah bahan perenungan kita. Nah, itu dari satu sisi. Di sisi lain, dunia kita sekarang ini, next. Ya, ini bukan Indonesia, tapi saya kira kita menuju ke sana. Ada semacam pemahaman tentang freedom. Dan freedom itu ya diterjemahkan lagi, ada yang berbentuk liberty. Liberty ini lebih ke soal bebas-bebas ya. Oh, bebas berbuat ini, bebas hidup menurut versi saya, kan gitu. Lalu bebas menurut apa yang saya anggap paling relevan, kan gitu. Ada lagi yang menyangkut soal rights. Oh, itu hakku, sukaku. Kalau aku mau ya datang ke gereja atau tidak, mau baca Alkitab atau tidak, mau ikut norma tertentu, asal tidak melanggar hukum, itu hakku. Bukankah hak asasi manusia bicara tentang hak individual yang tidak bisa diingkari? Ya, itu konsep yang bagus ya. Tapi itu konsep yang didasarkan pada individualisme. Silakan diteliti yang saya katakan benar atau tidak. Jangan-jangan ada yang lebih konseptual dari saya di sini. Ya. Lalu apa lagi? Soal moral responsibility, social. Oh, terserah saya. Saya mau berpartisipasi untuk Agustusan atau enggak, itu terserah saya. Kan begitu ya, bebas. Semua orang seperti punya kebebasan. Oke, kita belum kepada yang ekstrim ini. Bulan Februari lalu
saya mendapat kesempatan untuk napaktilas sedikit. Waktu itu ada sebuah penugasan ke Lembaga Alkitab Belanda di Amsterdam, bertemu komunitas diaspora, diaspora juga di sana. Komunitas diaspora Indonesia ya. Nah, tentu konsep utamanya adalah memperkenalkan Alkitab baru ini. Ya, karena di Eropa bagaimanapun juga komunitas diaspora sana itu paling besar. Nah, ini kita layani, ada percakapan. Lalu pada waktu yang sama kemudian saya pikir, bayangkan, saya tamat dari Cambridge itu 2003. Tidak pernah diwisuda. Jadi saya ini tidak sah ini. Betul, tidak pernah diwisuda. Ya, terima ijazah itu in absentia. Lalu sejak saat itu belum pernah satu kali pun saya menginjak kaki ke Inggris. Anehnya malah ke Jerman. Karena memang hubungan gerejawi, ya GKPI itu kan mirip-mirip HKBP toh. Kiblatnya ya ke Jerman gitu. Ya. Malah pernah saya ke Wuppertal, ke Munchen dan sebagainya. Tapi belum pernah sekalipun ke Inggris. Dan entah kenapa saya memang tidak rindu untuk ke Inggris. Indonesia tanah air berita ini udah lebih hebat dari Inggris. Saya keliling dengan tugas-tugas saya LAI ke berbagai tempat, Mentawai, Papua, Sumba dan sebagainya. Ya, nah, lalu satu kali bagaimanapun ya itu tanda-tanda orang faktor U-nya makin kuat. Gimana kalau sekali saya ke sana dulu, kan itu ya, untuk mengunjungi kembali tempat saya secara akademis dilahirkan. Salah satu alma mater ya, alma mater saya yang pertama namanya STT HKBP. biar seru ya pakai gitulah. HKBP. Nah, saya kunjungi lagi, oke. Luar biasa, saya masih boleh tinggal di satu tempat di mana saya residen di situ, yaitu Tyndale House. Di tempat itu juga pernah Bang Mangapul Sagala almarhum datang. Ya, jadi sekaligus mengenang ini. Ya, waktu dia datang saya sudah hampir tamat. Sudah tinggal penyelesaian terakhir dari disertasi saya. Ya, kami bertemu waktu itu dia agak kaget. Kami belum pernah bertemu muka sebelumnya. Dia heran karena email saya alamatnya itu bunyi adalah Diototoiho. Dia terkesan sekali rupanya dengan alamat email itu. Wah, hebat kali alamat emailmu kan. Ya, itulah. Lalu singkat cerita, ketemulah kami di sana. Nah, saya waktu kembali ke Cambridge itu, ya selain bernostalgia memang ingin berefleksi. Memang kita manusia ini butuh ruang untuk itu. Mengunjungi kembali perjalanan kita. Bagaimana? Bukan hanya untuk melihat pencapaiannya, tapi untuk benar-benar menyadari bagaimana Tuhan bekerja dalam seluruh proses ini. Saya kembali coba nampak tilas ya. Oh, di situ dulu saya sering ke perpustakaan. Oh, di situ tempatnya. Dan memang harus saya akui, masa lampau itu sudah lampau. Kita ingin merangkulnya, tapi dia sudah lewat. Sehingga saya lebih berjarak melihat kembali tempat itu. Bertemulah saya dengan beberapa teman, termasuk guru saya dulu di STT HKBP, Dr. David Baker. Jadi kami berefleksi bersama, memikirkan kembali bagaimana Injil mengubah bangsa-bangsa. Lalu juga memikirkan bagaimana Injil itu ditinggalkan bangsa-bangsa yang pernah kenal Injil. Wah, itu lumayan mendalam ya. Jadi ada perasaan baru muncul. Wah, memang rasa-rasanya hidup dalam konteks itu bebas. Asal tidak melanggar hukum, bebas. Tidak ada orang yang bisa mengatur hidup saya. Asal saya masih patuh kepada hukum bersama. Tapi muncullah semacam refleksi. Apakah memang kebebasan seperti ini itu adalah kemerdekaan?
atau sebenarnya dia adalah sebuah belenggu baru. Nah, ini memang lebih abstrak ya, lebih konseptual, tapi sebenarnya ini relevan sekali. Secara filosofis itu perlu ditanyakan kembali. Karena ya coba, apakah betul? Nah, disitulah kita akhirnya berenung ulang. Kalau ada orang merasa dia bebas, dia harus bertanya, kebebasan itu yang tentukan siapa? Tentunya kan di situ pertanyaan paling mendalamnya. Siapa yang menentukan bahwa saya bebas? Next. Nah, saya pinjam sebuah gagasan. Ini belum tentu harus benar ya, tapi bisa membantu kita. Di situ dikatakan, the nature of psychological compulsion is such that those who act under constraint remain under the impression that they are acting on their own initiative. The victim of mind manipulation doesn't know that he is a victim. To him, the walls of his prison are invisible, and he believes himself to be free. That he is not free is apparent only to other people. His servitude is strictly objective. Nah, ini hebat sekali jebakan ini. Orang bisa meyakini bahwa dia bebas, dia nggak sadar ya bahwa dia sesungguhnya sedang di bawah perhambaan. Ya. Jadi ini salah satu hal yang sering terjadi, bahwa kita dimanipulasi oleh diri kita sendiri. Seakan-akan kita bisa menentukan jalan hidup kita, pilihan-pilihan kita. Sampai-sampai kita tidak sadar pilihan-pilihan itu didikte oleh kekuatan dari luar diri kita. Nah, ini memang sedikit agak abstrak ya. Saya sendiri tidak begitu mendalami konsep ini, tapi akhirnya dalam versi yang lebih sederhana kita bertanya ulang. Karena kita bicara soal kemerdekaan, kita bicara soal bagaimana kita melayani dunia. Jangan-jangan dunia yang kita layani ini memang justru paling membutuhkan kemerdekaan sejati. Karena dia pikir dirinya merdeka, padahal dirinya sesungguhnya sedang diperhamba. Ini yang kita mau sama-sama lihat. Nah, mari kita ambil konsep yang lebih sederhana, yang lebih mudah kita lihat sehari-hari. Next. Nah, ini hal yang biasa ya. Biasa kita sebut-sebut ini di dalam PA. Saya percaya nih, apalagi kalau orang-orang yang serius dibina ketika masih mahasiswa, pasti akan kenal ini yang disebut dengan 7 deadly sins. Saya nggak tahu kenapa 7, bisa juga 70 ya. Itu turunan-turunannya lah itu 70 itu. Ya, anak cucunya ini. Ya, coba inilah hidup yang rata-rata kelihatannya simple ya. Bagaimana, saya tidak mungkin dan tidak bermaksud untuk mengkaji ini satu persatu ya, karena bukan tujuannya untuk membahas ini, tapi melihat ini sebagai sebuah gejala dari perbudakan. Coba, bukankah persoalan-persoalan mendasar di negeri kita itu sangat sering ditentukan oleh karena kita terbelenggu oleh konsep yang salah tentang kemerdekaan. Ya. Bagaimana orang bermalas-malasan ingin berhasil, karena ya kan ada satu konsep yang sedikit agak elegan belakangan ini kan. Jangan kerja keras, kerja cerdas. Wah, indah toh. Ya, cerdas, nggak tahu saya cerdas siapa maksudnya. Ya. Nah, ini, jadi kadang-kadang ini menjebak kita sehingga orang tidak mau lagi menginvestasikan betul-betul perjuangannya, waktunya, pikirannya untuk sungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugas hidup ini. Nah, ini kan jebakan. Rupanya itu masuk dalam konsep deadly sin tadi. Dan dia lebih halus kan. Mungkin yang lebih halus itu yang perlu kita sedikit sorot. Pride. Wah, gak apa-apa orang bangga toh. Saya juga bangga dengan apa yang bisa saya lakukan sebenarnya. Tapi menarik, semakin usia kita bertambah, kebanggaan kita itu masih ada, tapi lebih realistis. Waktu masih muda kan kebanggaannya lebih berapi-api toh. Wah, akhirnya saya begini. Ya, saya selalu tersenyum kalau lihat
Ya, anak-anak lagi masuk universitas, wah aku terima di ITB loh, wah gitu, bagus. Kita juga nggak mau lemahkan semangat mereka gitu ya. Aku diterima di UI, bagus gitu, ya. Pokoknya sekolah-sekolah bagus lah. Tapi belakangan kita tahu, enggak juga, enggak juga, bukan itu. Syukur itu berarti salah satu tanda perjuangan mereka sudah mencapai tingkat tertentu, bisa diukur oleh jenis sekolahnya. Tapi sudah terbukti tidak ada jaminan. Nah, akhirnya kita mengerti, rupanya Alkitab itu betul-betul mau membedah kita. Jadi hari ini melalui pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, kita kunjungi ulang apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan itu sendiri. Dan sekali lagi saya garis bawahi, ini berdasarkan refleksi kita bersama pada hari ini. Kadang-kadang yang paling ironis dan juga tragis adalah kalau orang tidak sadar bahwa dia sedang terbelenggu. Dia pikir dia masih merdeka, dia tidak sadar bahwa dia sedang terbelenggu. Next. Nah, oleh sebab itulah salah satu refleks yang umum adalah bahwa kita sanggup menolong diri sendiri. Ini makin lama makin laris ini, ya. Kadang-kadang saya sudah sulit membedakan pendeta dengan motivator. Udah beda-beda tipis sekarang ini. Malah yang motivator ini yang kelihatannya makin naik daun ini. Ya, kayaknya saya belum qualified lah jadi motivator ya. Nah, ini. Tapi Alkitab dengan amat jelas mengatakan, ya oke lah, hidup kita ini perlu ditata ulang, emosi kita perlu dikelola gitu ya. Lalu hubungan-hubungan kita, relasi-relasi kita perlu ditata dengan baik supaya dia betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Dan tentu bahkan ada yang disebut dengan mindfulness. Wah, ini konsep yang sangat menarik. Ini agama baru yang sangat disukai terutama di barat. Padahal ini konsep di mana agama lama saya berdiri. Saya tidak mau sebut namanya ya, nanti seperti melecehkan. Bahwa kita sanggup menyelamatkan diri sendiri. Bahwa persoalan hidup ini terutama karena kita nggak sadar. Coba, itu yang disebut mindfulness itu. Oleh karena itu, salah satu cara untuk melepaskan diri kita dari bermacam-macam ilusi adalah sadari engkau sedang berada di HKBP Halimun, Menteng Lama. Ya, sadari gitu ya. Meditasi berdasarkan kesadaran diri. Ini sangat laris, saudara. Nah, ini dia. Kita perlu berhati-hati dengan cara-cara seperti ini. Karena Alkitab mengatakan itu adalah jebakan. Bahwa kita sanggup dengan ya kekuatan kesadaran itu membebaskan diri kita dari keterikatan. Nah, disitulah kita belajar dari firman Tuhan. Tidak bisa. Next, di sini makanya kita perlu menarik akar. Mari kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi kalau Yesus mau mengungkapkan sesuatu, itu tidak sesuatu yang dangkal, superficial. Dia bidik akarnya. Kalau orang tidak bisa lepas dari dosa, itu tandanya dia menghamba. Adakah kita yang sanggup lepas dari itu? Seluruh sistem manusia, seluruh budaya manusia yang paling luhur pun sudah disusupi oleh kekuatan ini. Ini bertepatan saya banyak beredar di kalangan orang Batak. Karena udah nggak jelas identitas saya ini. Ya, banyak hal-hal mutiara-mutiara kearifan lokal di antara orang Batak. Dan itu sah saja. Karena kitab Amsal menunjukkan pada kita, kalau sudah bicara tradisi hikmat, Alkitab sendiri mau memasukkan gagasan dari Mesir, dari Arab ada. Dari berbagai sumber.
Kan itu ya. Termasuk juga kalau andai kata waktu itu penulis kitab Amsal, penulis kitab Amsal sudah pernah ke Tanah Batak, masuklah itu semua kearifan lokal orang Batak itu kan. Betul nggak? Pantun Hangoluan, Tois Hamaguan. Betul, sebagai contoh. Nah itu kan bagus, selaras dengan firman Tuhan. Kan gitu. Banyak hal-hal baik yang saya pikir saya petik dari sistem tata masyarakat Batak. Tapi di sisi lain sering juga saya berefleksi, rupanya nggak ada satu bangsa pun yang lepas dari soal perhambaan ini. Karena bagaimanapun juga yang berlaku itu adalah do ut des, aku buat kau berikan. Betul nggak? Ya, aku lakukan, nanti aku berharap kau akan berikan. Ini tidak salah, tapi ini juga adalah jebakan. Sehingga akhirnya ini kan ke soal motif kita. Tahukah kita bahwa salah satu event yang paling penting yang rasa-rasanya semua orang di berbagai belahan dunia ini, kecuali yang sudah orang-orang barat itu ya udah gak peduli dengan warisan-warisan masa lampau ya kadang-kadang. Yang paling penting itu apa? Kematian, kemalangan, betul nggak? Dan itu terasa sekali kekuatannya yang mengikat. Believe it or not, itu saya amati. Ya, kalau sudah sampai ke kemalangan, tiba-tiba semua orang merasa super wajib, bukan wajib lagi, super wajib untuk hadir, untuk ini, untuk itu. Itu tidak ada masalah. Itu bagus sebagai solidaritas sosial. Persoalannya adalah ketika mulai tumbuh perasaan begini. Dan ini jujur dikatakan, saya mau nanti suatu hari kalau aku mati, ya kan? Banyaklah orang yang datang untuk mengunjungiku, keluargaku. Bah, dung mati, ahabin nasi ngoton, jangan dong kan? Peduli dia. Ini dia. Ini yang membuat kita sadar ada kekuatan Injil yang perlu membebaskan kita. Sehingga konsep cinta kasih itu konsep yang pertama-tama bersumber dari Tuhan. Baru kemudian derivatifnya disampaikan kepada sesama manusia. Jadi ini powerful sekali yang dikatakan oleh Yesus ini, ya. Nah, oke, mari kita lanjutkan lagi di Roma pasal 6. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah apakah yang kamu petik pada waktu itu yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Nah ini dia pilihan-pilihan untuk mengabdi itu. Kita ini mengabdi kepada apa? Kebenarankah atau hanya kepada sederet kewajiban? Itu sangat berbeda. Nah situlah saya kadang-kadang merasa bangsa-bangsa di dunia ini agak ekstrim satu sama lain. Yang di sebelah timur ini masih cukup banyak yang sangat peduli kepada kewajiban. Sampai-sampai kewajiban yang sebenarnya dia bisa lepaskan pun dia merasa tetap terikat untuk melakukannya. Tidak ada salah di situ, tapi yang salah adalah ketika dasarnya itu hanya cuma motif-motif manusia. Kan di situ ya? Ya, sampai-sampai ada istilah holong mangalap holong kan? Ya, karena kau sayang aku kembalilah cinta kasih itu. Dan Injil membebaskan kita dari perhambaan seperti itu. Ini serius, ini kelihatannya halus ya, halus, tidak terlalu kentara. Tapi ini berlaku bahkan di dalam gereja. Silakan saya dicek benar atau salah. Next. Nah, kalau ini barat yang kita mengarah ke situ, tapi ini paling parah di barat. Ini ilustrasi yang sering saya ulang-ulang. Bagaimana kita bisa merdeka menjadi manusia seutuhnya kalau bangunan-bangunannya itu semua kemajuan-kemajuan yang ingin diraih itu didasari pada kemanusiaan yang keropos. Disinilah Injil kabar baik itu mengajak kita untuk mengerti. Ini kelihatannya sederhana, saya sendiri kagum ya kepada
artis atau seniman yang mengerjakan ini? Karena dia dengan tajam sekali mau mengingatkan kita semua. Saya tidak yakin dia orang Kristen, saya pinjamlah gagasannya untuk bicara soal Injil. Begini yang akan terjadi ketika kabar baik, karya pembebasan ilahi itu tidak lagi bekerja di antara kita. Maka kita sibuk mengisi yang kosong dan akhirnya makin kosong. Ini sedang terjadi di mana-mana ini. Ya, tidak ada yang perlu kita banggakan lagi akhirnya. Pada akhirnya ini mengajak kita untuk kembali berefleksi. Nah, karena hari ini bicara soal kemerdekaan sendiri, ini memang tugas-tugas yang perlu kita lanjutkan. Saya sendiri, kalau saya hitung ke belakang tadi ya, ini KBD ini didirikan pada tahun 2006 ya, betul nggak? Wah, ini dia. Ya, saya sendiri tidak hadir di situ. Yang saya kenal itu salah seorang pendirinya, itu saya kenal. Ya, dan saya tahu orangnya sangat bersemangat dan dia punya sebuah mimpi dan mimpinya itu sangat sah dari segi Injil. Ya, kami sambil makan gitu ya, sambil ngobrol cerita soal mimpi itu. Dan yang membuat saya kagum kepada orang ini adalah karena mimpi itu mau mengatakan, awas, kita bisa terjebak pada ilusi bahwa negeri yang pernah dikristenkan itu akan tetap Kristen. Ini ilusi yang fatal. Dalam hal itu saya setuju dengan almarhum Bang Mangapul. Tidak ada jaminan masyarakat yang pernah menerima Injil itu akan tetap hidup dalam Injil. Tidak akan ada jaminan. Makanya penginjilan ulang itu memang adalah tanggung jawab kita. Oke, saya termasuk generasi penerima Injil pertama. Gak usah saya ceritakan ulangnya. Tapi awas, tidak bisa saya menjamin bahwa keturunan saya nanti akan tetap hidup dalam Injil. Karena mereka juga bisa terjebak dengan pencarian-pencarian lain yang kelihatannya lebih menjanjikan di dunia ini. Nah, itu sebabnya benar sekali visi itu. Kadang-kadang ada orang tersinggung ya, masa yang sudah di dalam gereja kalian injili lagi? Ya, perlu. Memang ada jaminan orang dalam gereja pasti hidup dalam Injil. Kenapa saya katakan demikian? Wah, ini saya semangatnya mulai mirip-mirip dengan almarhum ini. Kalau udah kayak gitu, ya cara bicara. Bukan niru, tapi memang ada yang saya hargai betul-betul. Ya, karena betul. Kalau saya misalnya pergi ke Inggris, ikuti ibadah, itu saya lakukan waktu bersama dengan Dr. David Baker ke gerejanya. Memang yang hadir tidak banyak. Cukup banyak untuk ukuran Inggris, cukup banyak gereja itu yang hadir. Walaupun pemuda sangat sedikit. Tapi rata-rata mereka masuk gereja itu karena memang ingin bersyukur atas Injil yang mereka terima dan ingin menghidupinya. Datang ke gereja tidak memberi bonus sosial apapun. Kalau kita kan minimal, dia ini naringgas dua anggo amatai marhuria. Itu kan? Apa nggak senang kita? Apalagi kalau pada waktu memberangkatkan jenazah kan, anggo amat tahun inang, nah burjuan non katanya gitu. Ya kan? Berbunga-bunga hati kita mendengarkannya. Ya nggak apa-apa, itu memang ekspresi-ekspresi yang wajar ya. Karena biasanya orang mengingat yang baik-baik kan kalau sudah mau pergi kan, nah gitu. Tapi kadang-kadang ada perasaan, bahkan fenomen bergereja pun itu jadi fenomen sosial. Ya, sampai-sampai ada orang takut kalau nggak ke gereja gitu. Nah itu, karena teman-teman kita di luar tuh nggak ada urusan. Malah kadang-kadang, so you are church goer katanya. Yes. Nah, itu artinya apa? Aneh. Gak bonus. Ini yang mau saya katakan. Kita bicara tentang soal kadang-kadang bahkan image pun bisa membelenggu kita. Ya, saya harap saya masih mengatakan hal yang benar dalam hal ini, supaya
Jangan kita, ya ini saya pendeta yang melayani gereja, kadang-kadang itu bikin saya sedih loh. Ya, coba ngapain orang di gereja saling membenci? Benar nggak saya ngomong gini? Ini dia, ada lagi ini jejak digitalnya, ya kan? Nggak bisa saya hapus ini. Ini statement benar-benar ini. Loh, lalu apa kalau gitu? So what's the fruit? Disitulah kita harus mengizinkan Injil membedah ulang hidup kita. Dan bila mana kita betul-betul otentik di hadapan Tuhan, disitulah kita betul-betul mengizinkan kebenaran Injil itu kembali memerdekakan kita. Itu berarti tugas kita masih panjang. Ya. Oke, mari kita lihat dalam konteks yang sedikit lebih luas NKRI kita. Ini sebenarnya udah lama sekali sebelum ada KBD, kalau nggak saya salah, ini sudah dibidik. Inilah ciri-ciri masyarakat kita secara umum. Menurut Kompas ya ini ada survei waktu itu, saya lupa tahun berapa itu. Saya kenapa nggak catat ini tahunnya. Manusia Indonesia itu, ya ini mirip dengan yang dulu dikritik oleh Mokhtar Lubis ya. Saya pernah baca bukunya, ya. Tapi ini yang versi barunya. Pertama, mudah berbuat curang. Kedua, menganggap dirinya paling benar. Ya, kadang-kadang saya bersyukur saya tidak punya media sosial, karena saya tahu di sana hebat sekali. Tiba-tiba muncul pakar-pakar baru. Dia tahu secuil, dia pikir dia udah tahu begitu banyak, kan gitu. Ya, ini jebakan-jebakan post truth ini. Zaman-zaman di mana kebenaran tidak dicek ulang. Ketiga, bertindak tidak rasional. Wah, banyak ini, nggak usah kita bahas ya. Emosional dan mudah melakukan kekerasan. Jelas ini. Suka bertindak seenaknya. Wah, jelas itu. Di mana-mana, apalagi Jakarta ini. Oh, sehari-hari saya naik busway. Oh, ini fenomen tiap hari ini. Ya, kenyang saya melihatnya ini. Cenderung hidup dalam kelompok berwawasan sempit. Nah, ini juga hati-hati. Dulu waktu ada WhatsApp, saya paling gembira. Aduh, akhirnya ada yang gratis. Wah, kan mahal ya. Coba nelpon apa kan mahal sekali dulu. Ya, seakan-akan ada pembebasan. Tapi belakangan, rupanya WhatsApp itu paling mudah untuk menyingkirkan orang. Ya kan? Nggak setuju aku. Memang dia nggak cocok dengan aku. Bikin WhatsApp baru. Betul nggak? Bikin grup baru kan? Ini grup yang satu visi. Nanti kalau ribut lagi mereka, bikin lagi grup baru. Itu bahayanya. Ini berpendirian kurang konsisten. Nah, ini gak usah dibahas lah. Memang itulah Indonesia ini. Terus menerusnya terjadi. Baru-baru juga sedang terjadi. Ya, mengalami konflik identitas. Ini parah ini. Selalu ingin dilihat sebagai bangsa religius, tapi ya nilai-nilainya gak ditentukan oleh nilai-nilai paling mendasar dari religi itu sendiri. Kan begitu. Bersikap munafik, itu kalau itu kita gak usah bahas lah, udah tahu lah kita itu. Ingin berhasil tanpa kerja keras. Wah, ini paling enak. Kalau boleh saya juga kepingin demikian. Nah, ini dia. Ini kan gejala permukaan. Tapi ini gejala-gejala sebenarnya kita belum merdeka. Siapa bilang kita sudah merdeka secara eksistensial? Belum. Karena kita masih dibelenggu oleh nilai-nilai yang tidak menunjukkan bahwa kita merdeka. Ini dia faktanya. Maka tentu saya tidak ingin mengomentari yang bukan Kristen. Lebih baguslah kita bicara tentang diri kita yang Kristen. Kita kembali kepada Injil. Injil adalah kabar baik yang tidak akan menipu, karena kebaikannya bersumber dari Dia yang Maha Baik. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 36. Kita mulai. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jangan kita percaya kepada orang yang gampang menyalahkan Injil. Ya, Injil ini juga bisa mengalami inflasi. Salib-salib ini juga bisa mengalami inflasi. Ya kan? Ya, kalau nggak percaya,
ikutilah beberapa tontonan. Kalau mafia nembak orang lain, salib itu di sininya. Ya, bahkan bikin tanda salib dia untuk nembak. Enggak jaminan lagi. Enggak. Kemerdekaan dari yang memberi kemerdekaan itu, yaitu Kristus sendiri, itu benar-benar adalah pekerjaan dari dalam. Yang kita yakini itu adalah pekerjaan yang merupakan karya Roh. Itu dia. Nah, baru kemudian yang kita baca tadi ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya percaya ini yang perlu terus menjadi agenda kita ke depan. Dunia ini, siapa bilang Injil tidak relevan? Dunia ini senantiasa perlu mendengarkan Injil kembali. Semakin tua saya semakin yakin dunia ini justru sangat membutuhkan Injil. Karena dia dibawa ke arah yang lain. Itu dia. Nah, Roma pasal 6 kembali dengan pesan yang sama. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan kita tahu ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Kalau kita bicara memerdekakan dari dosa, itu tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Ini pasti adalah karya Allah sendiri. Dalam arti itu, apa yang Kristus telah lakukan, itulah dasar dari kemerdekaan sejati kita. Kita bisa lupakan itu, kita bisa abaikan itu, tapi itu dasar yang memanggil kita ulang. Supaya perayaan tentang kemerdekaan ini adalah perayaan sejati. Hamba kebenaran. Kalau dilihat dari bahasa Yunani di sini dikaiosine, bukan aletheia. Aletheia itu bicara tentang hal-hal faktual ya. Ini benar enggak, palsu atau tidak. Tapi kalau bicara dikaiosine, ini bicara soal hidup benar. Ini soal orientasi hidup. Hamba kepada kehendak Allah yang menuntun kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Ini. Jadi itu kita tidak hanya belajar tentang konsep-konsep, tapi bagaimana konsep ini mempengaruhi hidup kita. Dan saya percaya peluangnya luar biasa besar kalau kita memang ingin menghadirkan Injil itu dalam kehidupan. Ya, terakhir. Akhirnya kita bicara kalau kita dibebaskan dari dosa, maka kemerdekaan itu tidak pernah hanya sebelah. Kemerdekaan yang kita rayakan di dalam Injil itu adalah kemerdekaan yang utuh. Kalau sudah lepas dari yang negatif ini, maka kita lanjutkan dengan yang positif. Dan itulah yang dikatakan dalam Galatia tadi yang kita baca. Mari kita baca ulang. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Nah, menarik. Tulisan yang lain oleh Petrus mengatakan hal yang sama. Kita baca, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyembunyi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Lihat, sengaja selalu dikontraskan ya. Menjadi hamba kebenaran, dibebaskan dari kejahatan-kejahatan. Ini memang intinya ya. Suara-suara yang berbeda dalam berbagai tulisan Perjanjian Baru mengukuhkan hal ini. Tidak mungkin kita hanya dilepas dari peristiwa-peristiwa, kenyataan-kenyataan negatif. Pada akhirnya itu berarti juga kita berjalan untuk mengabdi kepada Dia. Dan ini tugas yang tidak akan pernah selesai. Sebagai salah seorang konsultan penerjemahan Alkitab di berbagai tempat, saya melihat tugas ini adalah tugas yang terus perlu dikerjakan setiap generasi. Ya, tentu ya. Tanah Batak yang indah itu ya tadi dibuka dengan bagus sekali. Memang indah sekali.
Saya jarang menemukan danau seindah itu ya. Tapi mari kita ingat, tanah itu dulu pernah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Dan kalau orang mengatakan itu tidak ada tandanya, saya mengatakan tandanya sangat jelas. Satu contoh, dulu orang Batak hidup dalam perbudakan. Iya, parhatobanon istilah Bataknya. Bahkan ada kelas-kelas hatoban. Yang paling rendah namanya Japurut. Betul nggak? Nah ini saya kan belajar. Ya, itu kalau orang kalah perang sudah dijadikan budak. Di beberapa tempat yang kolot, masih ada yang kolot ya. Dari tangganya bisa tahu ini orang merdeka atau budak, keluarga budak. Nah, Injil masuk, Injil mengubah ini. Ya, jangan kita anggap enteng. Injil benar-benar punya efek transformatif di generasi pertama kekristenan di tanah Batak. Ini sangat menakjubkan. Katanya orang Batak suka berbeda pendapat. Itu betul. Tapi bukan hanya beda pendapat, perang. Silakan baca sejarah Batak. Kampung dengan kampung berperang. Itu faktanya. Datanglah Injil. Ya masih ada yang berbeda pendapat tadi, tapi tidak dalam bentuk perang. Ada transformasi yang terjadi. Nah, yang paling menarik, kalau kita pernah membaca kumpulan kesaksian orang-orang Batak yang pertama jadi Kristen. Pernah baca itu? Itu dulu guru saya pernah kumpulkan, Dr. Asi Tompul. Kalau enggak salah itu, tetes nambur hak Kristen tanah Batak. Ya, tetesan-tetesan embun pertama di tanah Batak. Wah, hampir enggak percaya saya, begitulah hebatnya perubahan itu. Ya, orang rela menderita demi Kristus, rela disingkirkan demi Kristus, hidup total untuk Injil. Ketika dia bersaksi tentang Kristus, bahkan dia ditombak. Itu semua kisah real. Karena mereka tahu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mereka tahu, ya ini tidak bermaksud untuk menegatifkan seluruhnya. Mereka tahu tanpa itu kekuatan iblis, simbolis itu lebih kuat mengikat. Disitulah kalau saya membaca kesaksian-kesaksian itu, saya katakan ini perlu diulang lagi. Ya, karena itu seperti ada yang hilang, ada gap yang sangat terasa di situ. Bagaimana orang diubah hidupnya betul-betul oleh Injil, sangat menakjubkan. Ya, kalau nanti butuh buku itu, saya nggak tahu apa masih dicetak atau tidak. Bisa nanti kita lihat. Dan itu betul-betul yang perlu sekali lagi. Apalagi ini kan komunitas Bona Pasogit ya, diaspora. Perlu dilihat lagi. Karena sampai sekarang kita butuh Injil itu. Injil yang sungguh-sungguh punya kekuatan transformatif itu. Dalam konteks yang sudah bergeser. Ya. Jangan sampai anak-anak kita mimpinya hanya mimpi-mimpi menjadi orang besar. Menjadi orang-orang yang hidupnya berlimpah secara materi. Menjadi orang-orang yang hanya hidup di dalam ilusi-ilusi mimpi-mimpi anak-anak manusia secara umum. Jangan sampai. Itu boleh menjadi akibat dari perjuangan kita, tapi itu tidak pernah boleh menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah Injil yang memerdekakan kita dari perbudakan di dunia ini. Terpujilah Kristus, kiranya ini tetap memberi semangat kepada kita. Selamat ulang tahun buat KBD. Kita lanjutkan misi kita. Masih banyak tugas kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang kami kembali kunjungi. Betapa luar biasa Engkau membedah kami Tuhan. Siapapun nih yang hidup di dalam dosa adalah budak dosa. Oleh karena itu kami sadar Tuhan, tanpa kekuatan Injil,
Tanpa pengorbanan Kristus yang menyelamatkan dan membebaskan kami, bagaimanapun Tuhan, kami tidak bisa lepas dari kuasa yang amat destruktif itu. Kami bersyukur bahwa kabar baik itu, Injil Yesus Kristus, pernah diberitakan dan sampai sekarang pun masih diberitakan Tuhan di banyak bangsa, dan tidak terkecuali di Bona Pasogit, bahkan yang hidup di diaspora. Kami berdoa Tuhan supaya kekuatan Injil ini terus bersinar, mentransformasi hidup banyak orang. Dan kami tahu tugas ini belum selesai. Akan ada tantangan-tantangan baru yang harus kami jawab. Karena kuasa lawanmu tidak pernah berhenti bekerja untuk memperbudak sebanyak mungkin orang. Karena itu kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati khususnya Tuhan komunitas ini yang didirikan dengan cita-cita untuk menghadirkan Injil yang mengubah hidup itu, menyelamatkan orang dari belenggu-belenggu dosa. Dan biarlah komunitas ini terus Tuhan pakai. Tuhan beri keteguhan untuk setia menjalankan visi dan misi yang Tuhan titipkan kepada KBD. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami semuanya menjadi bagian dari gerakan untuk menghadirkan Injil bagi dunia ini. Dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Anwar untuk penjabaran firman Tuhan. Dengan segala melimpah kekayaan alam, tapi anehnya masih banyak juga rakyat kita yang kekurangan. Aku coba searching kekurangan, salah satunya air ya. Kalau Indonesia itu kan 2/3-nya air. Aku coba searching, ini dapat berita dari CNN Indonesia. Berita ini ditayangkan 10 bulan lalu. Di sini diberitahu berita ini, ratusan jiwa warga desa Glinggang, Wonogiri, Jawa Tengah masih mengalami krisis air bersih. Begitu juga Nusa Tenggara Timur masih harus menempuh jarak yang jauh dan terjal untuk mendapatkan air dari tetesan bukit. Padahal kaya alam, kaya air, namun rakyat kita belum semua sejahtera. Kamulah bangsa terpilih. Kalau tadi Bapak Pendeta Anwar Chen butuh Injil untuk mengubah segala sesuatu. Kamu, aku, kita semua adalah bangsa terpilih yang Tuhan boleh gerakan untuk mengerjakan lebih baik lagi bagi Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu ini. Kamulah bangsa terpilih. Terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan kekuatannya yang amat besar, yang tak memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan kekuatannya, karena memang
terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, pada terangnya yang ajaib, pada terangnya yang ajaib. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara alumni HKBP Menteng Lama menyanyikan lagu berjudul Suaramu Ku Dengar dan Anak Domba. Dipersilakan.
Yang
Terima kasih untuk paduan suara alumni HKBP Menteng Lama. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan ini akan ada 2 kantong. Yang pertama untuk pelayanan misi dan yang kedua untuk operasional. Mari memuji Tuhan, kita bernyanyi lagu Nang Purpe Haba-Habai. Nang purpe haba-habai, Tuhan maparlinggo kami. Umur kabe mortibio, Tuhan maparlinggo kami. Hai Jesus do barhamo nomadi, ditano. Hai Jesus do barhamo nomadi, dan biar badan menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Musik saja. Baitnya yang ketiga, mari kita nyanyikan. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya, mau cerita sedikit ya, 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Namun kalau dipikir-pikir, karena bulan ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, dipikir-pikir berita terjadi 1 tahun ini, 1 tahun belakangan ini, dan juga mengingat ya hampir setahun lah kepemimpinan Bapak Prabowo, presiden kita. Lalu ada berita-berita seperti efisiensi baik pegawai, efisiensi anggaran, lalu pembagian makanan bergizi. Kita coba berpikirlah 1 tahun ini apa yang sudah terjadi bagi Indonesia. Lalu ada juga perekonomian baru-baru ini, ada bahasa rojali rohana. Rombongan jarang beli, rombongan hanya nanya. Gitu. Maksudnya adalah yang ke mall itu sudah penurunan pembelian. Lalu ada juga yang populer, yang paling populer, hashtag yang populer memang sudah agak lama tapi masih dalam 1 tahun ini, hashtag kabur aja dulu. Ya. Ini hashtag yang cukup tren ya, menjadi trending topik. Mungkin berminggu-minggu atau sebulan ada lah ini, lalu hilang lagi. Lalu di mana Indonesia yang kaya itu? Lalu di mana kita? Apakah kita masih punya harapan bahwa Indonesia dan yakin sekali bahwa kita semua rakyat akan sejahtera? Atau ya sudahlah gitu ya. Mari saat ini aku mengundang Bapak Ibu sekalian, mari merenungkan dari segala yang kita punya ini, apakah kita sudah
menjadi bagian yang baik untuk Indonesia. Kita pribadi-pribadi yang telah merdeka. Namun apakah kita berbeda dengan orang-orang yang belum merdeka di dalam Kristus tentunya? Silakan mengambil waktu untuk merenungkan. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Bagi jemaat yang tahu, kita boleh menyanyikan bersama lagu syukur ini. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, menyatakan kepada Tuhan bagaimana kita boleh berdampak bagi bangsa Indonesia. Amin. Mengundang Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan lagu, mengundang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri dengan sikap tubuh yang baik. Kita akan menyanyikan lagu ini 2 kali. Kami
dipersilakan duduk kembali. Mengundang Bapak Daulat Pradosi buat pengumuman dan doa syafaat. Dan sekaligus setelah ini vokal grup KBD dipersilakan. Shalom. Izinkan kami sejenak untuk menyampaikan undangan maupun pengumuman. Kami mengucapkan selamat datang buat Amang Inang, abang kakak, saudara-saudari di ibadah KBD hari ini. Kami juga mengundang kembali untuk kehadiran dari Amang Inang, abang kakak, dan saudara-saudari pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 jam 4 di tempat ini juga untuk ibadah KBD dengan tema Rahasia Keluarga Bahagia Ketundukan. Pembicaranya Dr. Pelita Surbakti. Untuk itu kami mengundang teman-teman Bapak Ibu supaya mengajak yang lain untuk bisa ikut dalam ibadah bulan depan. Para pelayan ibadah bulan ini adalah sebagai pembicara tadi kita sudah mendengarkan dari Bapak Pendeta Anwar Chen. Kami mengucapkan terima kasih Amang untuk kesempatan yang diberikan. Kemudian ada MC Laura Barasa, terima kasih. Juga ada singer Stefan Sagala, Devi Purba, Maria Sijabat. Terima kasih untuk pelayanannya. Ada juga keyboardis yaitu Tiroy Siotang, Gondang Nardi Simamora, seruling Bonggut Sidabutar, saksofon trio Elazar. Terima kasih Amang Inang dan teman-teman semua. Juga untuk pengisi acara kita hari ini, tadi ada paduan suara alumni HKBP Menteng Lama. Terima kasih Amang Inang untuk pujian yang sungguh indah. Kiranya untuk ibadah bulan depan bisa hadir bersama-sama kami di sini. Begitu juga dengan tadi ada kita dengarkan pujian dari STT Trinity dan nanti akan ada vokal grup dari KBD. Hari ini kita mengadakan ucapan syukur untuk pelayanan YBD yang sudah memasuki usia ke-19 tahun. Bersyukur untuk YBD melalui KBD, STT Trinity, dan Badan Misi Dunia. Kita akan berdoa khusus untuk kegiatan sebulan ke depan. Kita bersyukur untuk berlangsungnya ibadah KBD pada hari ini dan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, sehingga melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini kita semakin mengerti dan kiranya kita dapat menerapkan dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan berjemaat, baik di tengah-tengah keluarga ketika kita hidup di dalam masyarakat maupun juga di jemaat. Bersyukur juga untuk kesediaan dari para hamba Tuhan dan para pelayan yang melayani ibadah pada hari ini. Kita juga berdoa untuk dan bersyukur untuk pelayanan KBD yang sudah 19 tahun. Kita juga berdoa untuk STT Trinity yang ada di Parapat. Saat ini calon mahasiswa baru yang sudah mendaftar di STT Trinity sudah 21 orang yang sudah berada di kampus dan telah mengikuti persiapan studi teologi selama 1 minggu. Kiranya Tuhan menolong mereka sehingga mereka diteguhkan dalam panggilan serta mempersiapkan diri untuk mengikuti OPMB atau masa orientasi pada tanggal 4 sampai 5 Agustus. Kemudian kita juga berdoa untuk pelayanan
oleh Marketplace Ministry ke kantor Bupati Simalungun yang akan dilakukan tanggal 8 Agustus 2025 jam 9 sampai dengan 12 bertempat di Aula Kantor Bupati Simalungun. Pesertanya seluruh ASN maupun pegawai Pemkab Simalungun yang diperkirakan berjumlah 500 orang. Pembicaranya Bapak Pendeta Peter Yakub SH MPA. Temanya teologi kerja dan melayani Tuhan sebagai abdi bangsa, menjadi saksi Tuhan di tempat kerja. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk pelaksanaan hari ulang tahun RI yang ke-80 dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Di seluruh Indonesia bisa berlangsung dengan aman dan damai. Berdoa agar momentum peringatan kemerdekaan ini pemerintah semakin membawa kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Berdoa juga untuk keadaan iklim sekarang yang mana jarang hujan ya, jadi banyak kekeringan. Kita juga berdoa untuk Danau Toba, berdoa juga untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah kami sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di awal bulan ini Tuhan kami bisa bersekutu kembali di tempat ini Tuhan. Terpuji namamu Bapa karena Engkau sudah menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Anwar Chen. Kami berdoa ya Bapa, kiranya hamba-Mu ini kiranya semakin Engkau pakai ya Tuhan menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami, juga bagi bangsa Batak Tuhan, terutama Bapa untuk pekerjaan beliau sehari-hari Bapa di Lembaga Alkitab Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Bapa melalui talenta yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan, kami semakin diberkati ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada hamba-Mu ini Tuhan, begitu juga bagi keluarganya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk para pelayan yang ikut juga melayani hari ini Tuhan melalui MC, singer, pemusik dan para pengisi acara ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Berkati juga setiap pelayanan mereka ya Bapa di mana saja mereka melayani ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk KBD ya Bapak yang saat ini sudah memasuki usia 19 tahun ya Tuhan. Dari sudut usia Tuhan udah sebenarnya ini cukup dewasa ya Tuhan, tapi masih banyak hal yang kurang Tuhan yang kami belum bisa lakukan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan apabila kami belum sungguh-sungguh Tuhan untuk melakukan yang terbaik seperti apa yang dicita-citakan dari awal ya Tuhan untuk pendirian dari YBD KBD ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati kami Tuhan, seluruh pengurus Tuhan, supaya kami Tuhan sungguh-sungguh Tuhan bisa Tuhan pakai. Kiranya Tuhan apa yang Tuhan telah sampaikan ke dalam kami masing-masing Tuhan, biarlah itu Tuhan kami pegang dan kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga pemberitaan Injil Tuhan di tanah Batak Tuhan bisa semakin tetap kami lakukan ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini Tuhan banyak yang tidak lagi aktif ya Bapa di YBD KBD ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa kiranya mereka juga bisa melayani Tuhan di tempat mereka. Kalaupun mereka tidak bisa bergabung dengan kami Tuhan, mereka tetap bisa melayani dan Engkau pakai ya Bapa menjadi alat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk STT Trinity Tuhan. Saat ini Tuhan sudah melakukan penerimaan mahasiswa baru Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa jumlah mahasiswa yang ada mungkin masih kurang Tuhan dengan kapasitas dan potensi yang bisa dilakukan oleh
STT Trinity Tuhan untuk membina siswa-siswa Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di Sekolah Tinggi Teologi ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan yang menggerakkan orang-orang yang rindu Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan melalui STT Trinity ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pimpinan STT yang ada di mana saja mereka berada saat ini, baik itu yang ada di Perapat atau di mana saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh tenaga akademisi Tuhan, begitu juga dengan mahasiswa Tuhan yang saat ini mereka melakukan aktivitas mereka maupun kegiatan apapun Tuhan di kampus maupun di luar kampus Tuhan. Engkau yang memberkati dan menolong dan menyertai mereka Bapa. Berikan hikmat bijaksana bagi mereka Tuhan, agar pengelolaan STT ini Tuhan benar-benar dapat dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami berdoa juga Tuhan dengan para alumni ya Tuhan, yang saat ini bertebaran di mana saja Tuhan, baik itu yang ada di rumah-rumah misi Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang berikan semangat kepada mereka Tuhan untuk melakukan pelayanan mereka ya Bapa di tempat di mana mereka ditempatkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, melindungi mereka, supaya ketika mereka melakukan pelayanan ya Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, untuk terutama Tuhan untuk bulan ini Tuhan yang akan melakukan perayaan ulang tahun yang ke-80 ya Tuhan. Kiranya Tuhan di usia yang sudah cukup dewasa Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami ini Tuhan bisa keluar Tuhan dari kemelut masalah perekonomian maupun masalah politik Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana ya Tuhan kepada pemimpin kami, mulai dari presiden kami sampai kepada aparat yang terendah Tuhan di setiap daerah ya Tuhan, agar mereka dipenuhi oleh roh takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa secara bijaksana dan berhikmat Tuhan untuk bisa mengambil keputusan secara berkeadilan dan untuk kepentingan banyak masyarakat ya Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan, kami berdoa untuk kondisi politik, kami berdoa untuk kondisi perekonomian Tuhan. Biarlah ya Bapa, dengan kondisi yang mungkin banyak orang yang bertanda tanya dengan keadaan yang saat ini Tuhan, kami mohon Tuhanlah yang kiranya memberikan hikmat kepada kami juga ya Bapa sebagai warga negara ya Bapa, agar kami tidak menambah kisruhnya informasi yang mungkin yang kami terima kadang-kadang menyesatkan, tapi kami Tuhan kiranya Engkau berikan pencerahan Tuhan, supaya kami sebagai warga yang mendengarkan informasi-informasi yang kurang menyenangkan, kami bisa secara dewasa Tuhan berpikir secara positif Tuhan untuk menanggapinya ya Bapa. Karena begitu bebasnya Bapa informasi yang kami terima, kadang-kadang kami Tuhan tidak mengerti apa yang terjadi, tapi kami kadang-kadang bisa khawatir Tuhan. Tapi kami percaya ya Bapa, sebagai orang percaya kami tahu Tuhan ada yang akan menolong dan memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk rencana kegiatan YBD maupun mitra dari YBD Tuhan, dengan baik itu di mana saja ya Bapa, supaya kegiatan ini Tuhan berlangsung dengan lancar, terutama Bapa untuk rencana seminar yang akan dilakukan di Simalungun ya Tuhan. Kami berdoa untuk abang kami Bapak Peter Yakob Tuhan, supaya Engkau berikan kesehatan, Engkau persiapkan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga ketika Engkau yang memakai dia berbicara di depan para ASN Tuhan, benar-benar Tuhan berikan wibawa yang daripada-Mu kepada hamba-Mu ini Tuhan, sehingga ASN yang akan mendengarkan mereka benar-benar Tuhan betul-betul merasa benar-benar mendapatkan pengajaran yang benar-benar mereka butuhkan Tuhan. Biarlah ya Bapa, untuk acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya semuanya berlangsung dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Bapa.
Kiranya Tuhan ini bisa kami pakai ya Bapa untuk pengelolaan di YBD, KBD maupun untuk kegiatan penginjilan ya Bapa. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, kami dari vokal grup KBD mau mencoba untuk memuji Tuhan walaupun kami bertemu juga baru 1 kali. Mohon doa restu, anugerah yang ajaib. Biarlah ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kasih-Nya sepanjang hidupku, kasih-Nya sepanjang hidupku, anugerah yang ajaib diberikan bagiku, anugerah yang ajaib jadi milikku. Anugerah yang ajaib, yaitu kasih-Nya, kasih yang berikan nyawanya gantiku. Kasih-Nya Yesus terlebih mulia, kasih terlebih mulia dari segalanya, kasih yang tiada mungkin dapat ku bayangkan, kasih-Nya Yesus sepanjang hidupku. Anugerah yang ajaib diberikan bagiku, anugerah yang ajaib jadi milikku, anugerah yang ajaib yaitu kasih-Nya, kasih yang berikan nyawanya gantiku. Anugerah yang ajaib diberikan bagiku, anugerah yang ajaib jadi milikku, anugerah yang ajaib yaitu kasih-Nya, kasih yang berikan nyawanya gantiku. Kasih-Nya Yesus terlebih mulia, kasih terlebih mulia dari segalanya, kasih yang tiada mungkin dapat ku bayangkan, kasih-Nya Yesus sepanjang hidupku, kasih-Nya Yesus terlebih mulia, kasih terlebih mulia dari
kasih-Nya sepanjang hidupku. Terima kasih untuk vokal grup KBD. Kalau tadi aku duduk di sana, ya, lihat Pak Pendeta Anwar, wah gimana ya, seperti Pak Pendeta ini di umur yang sekian, boleh tetap mengerjakan pelayanan. Tapi itu kan pendeta ya, jadi kayaknya wajar lah seperti itu. Nah, lalu lihat-lihat lagi, oh ya, kita punya juga abang kakak KBD, ada Pak Rudi di sini, Pak Junjungan, Bang Limbong, Bang Peter Jacob, beserta juga kakak-kakak di sini yang juga terus setia mengerjakan pelayanan Tuhan. Semakin tambah umur, semakin banyak rezeki. Bukan hanya materi, bukan hanya uang, tapi juga keluarga yang makin bertambah, membuat sukacita kita semakin bertambah. Juga pekerjaan makin berumur makin mudah dikuasai. Kayaknya udah semua udah tamat gitu ya. Nah, jadinya sepertinya saya bilang Tuhan udah cukup, udah enak gitu, sudah nyaman. Lama-lama kita terlena dengan kondisi yang ada. Karena kondisi-kondisi seperti ini kayaknya lebih menjanjikan dibanding dengan terjun pelayanan ya. Ya, lagu yang akan kita nyanyikan itu adalah lagu Lawanlah Godaan. Banyak godaan-godaan yang ada. Ya salah satunya kenyamanan. Tapi bagaimana kita boleh menjadi bagian bagi bangsa dan juga bagi berkat-berkat dan juga yang akan Tuhan titipkan pada kita. Lawan godaan, terus bertekun, jangan maju mundur, terus semangat dalam segala panggilan pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, apapun yang akan Tuhan hantarkan di depan kita. Mari berkomitmen, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Lawanlah godaan. Lawanlah godaan.
Siang Tuhan Yesus, dapat Tuhan memohon, menopang musuhi. Baiknya yang Tumpang di parade, di mata dihu, tu sirena monang di Portimio, Kristus pamalupo, bagi Salomo, Yesus panasao, ikut monago, jangan kamu rupio, siang Tuhan Yesus, dapat Tuhan memohon, menopang musuhi. Kita berdoa. Tuhan, ibadah kami sebentar lagi akan berakhir. Tapi kami tahu Tuhan, firman-Mu akan terus menyertai menerangi jalan kami untuk melangkah ke depan dengan visi kerajaan Allah. Kan kami mohon ya Tuhan, supaya kami semua, baik yang berada di ruangan ini, yang turut Tuhan beribadah, bersekutu di dalam kebenaran-Mu melalui berbagai tempat. Kami mohon supaya kami berangkat dengan penyertaan Tuhan, dengan keyakinan akan kuasa Injil itu yang terus Tuhan membarui hidup manusia. Kami berdoa kiranya kami semua Tuhan pakai menjadi hamba kebenaran. Dan biar dalam hidup kami ini, melalui karya kami, melalui kehadiran kami turut mengukir karya-karya bagi negeri kami ini, untuk membawa berita pembebasan itu Tuhan sampai ke seluruh pelosok negeri. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berangkat dengan membawa berkat-Mu. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Silakan bersaat teduh. Kepada Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, jangan pulang dulu, kita hanya ada sebentar perayaan dalam rangka perayaan 19 tahun YBD KBD, mengundang minta dengan kasih Bapak Junjungan untuk memimpin perayaan ulang tahun ini. Sip. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami dari pengurus Yayasan Bina Dunia mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak-Bapak yang hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat di tengah-tengah ibadah bulanan kita. Dan tidak kebetulan hari ini memang menjadi
hari yang bersejarah. Sekitar 19 tahun yang lalu, Yayasan Bina Dunia terbit aktanya. Dan kita hari ini memperingati bagaimana karya Tuhan menuntun Yayasan Bina Dunia ini untuk mewujudkan visi Tuhan yang disampaikan kepada hambanya Pendeta Dr. Mangapul Sagala. Dan kita sudah dititipkan oleh beliau ketika dia pulang kepada Bapa di sorga untuk melanjutkan api pekabaran Injil ini. Lilin kecil dinyalakan di tahun 2006 dan kita harapkan lilin-lilin itu terus bertumbuh dan Yayasan Bina Dunia bersyukur sudah memiliki STT Trinity dan menghasilkan beberapa hamba Tuhan yang juga boleh menjadi berkat bagi banyak gereja, bahkan juga pelayanan untuk misi Injil. Bahkan kita saat ini sudah memiliki 6 rumah misi di berbagai tempat, dan kami sangat berharap Bapak Ibu yang hadir di sini juga bisa ikut untuk mendukung pelayanan melalui Yayasan Bina Dunia. Dan ibadah komunitas Bonapasek Diaspora itu kita mulai di bulan September 2006 setelah yayasan berdiri. Dan hari ini izinkan saya memanggil Bapak Ibu pengurus yayasan. Mungkin agak berkurang jumlahnya karena beberapa lagi dinas luar kota. Saya panggilkan dulu pengawas ya, Ketua Dewan Pengawas itu Bapak Hasudungan Limbong ke depan. Kemudian sekretarisnya Bang Almen Pasaribu, beliau sudah minta izin gak bisa hadir. Kemudian ada Profesor Antoni Siombing juga permisi tidak bisa hadir. Kemudian juga bisa datang kah beliau? Enggak ya. Kemudian ada Profesor Suryabadi Sembiring juga masih di Medan, jadi belum bisa hadir hari ini. Kemudian juga pengurus harian ada Bang Ferry Tampu Bolon. Tadi dalam ibadah dia WA saya, dia masih transit di Dubai dalam perjalanan dari Rusia kembali ke Jakarta hari ini. Jadi biasalah tugas negara ya, jadi dia nggak bisa hadir. Minta saya yang memimpin acara hari ini. Wakil ketuanya David Sipayung. Sebagai wakil ketua dia harusnya bisa hadir, tapi hari ini hari yang berbahagia bagi dia. Dia dianugerahi Tuhan baby boy. Jadi puji Tuhan, anak kedua, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, komplit satu set ya. Puji Tuhan rezekinya. Kemudian badan pengurus yang lainnya itu ada Bendahara Muti, ke depan dong Kakak Muti. Ayo dong ke depan. Ini Sitio Puro, kalau di gereja namanya Bendahara, ya. Kemudian anggota pengurus harian itu yang tadi yang baca pengumuman, Abang Daulat Pardosi. Kemudian saya akan panggilkan beberapa teman yang di Dewan Pembina. Sekretaris Bang Rudi Purwanto, silakan Bang ke depan Bang. Kemudian Profesor Sunario, permisi beliau nggak bisa datang. Abang kita Korido, adakah hari ini Korido? Biasanya kakak itu juga datang, tapi hari ini nggak hadir ya. Terus juga ada itu tadi calon pendeta katanya Peter Yakob, Dokter Peter Yakob. Mudah-mudahan bisa jadi fatwa tadi bisa terlaksana. Kemudian kita panggilkan juga Bang Martin Luther Marpaung dan Stefan Andreas Natigor, itu salah satu dewan pembina kita. Silakan ke depan sebagai singer tadi. Kemudian juga kita mewakili STT lah ya. Enggak klop juga kalau STT hari ini enggak hadir. Silakan ke depan, Bang Limong. Bang Johnson ke depan, mewakili STT. Ya, pengurus STT. Beliau ini termasuk orang yang sangat-sangat luar biasa pelayanannya.
membakar api penginjilan di tengah-tengah komunitas Buana Pasogit Diaspora. Apakah masih ada yang tertinggal yang belum saya bacakan? Hah? Pengurus harian saya sudah dipanggil semua. Iya, ya. Pengurus harian Bang Ferry, Transit, David Sipayung, Vera Sinaga, Mutiara, Daula Pardosi, Stanley, Bang Stanley pengurus KBD. Ayo Bang, ke depan Bang. Aduh, beliau ini selalu di belakang layar karena dia yang mengatur seluruh multimedia kita, dan dia tukang masak di dapur. Seperti kata Bapak Pendeta kita, hari ini tukang masak harus tampil di depan mimbar. Terus kami mohon kehadiran Amang Pendeta Chen, Amang Pendeta Anwar Chen, silakan ke depan. Kita mau sama-sama bernyanyi. Ada lagunya apa nih? Sudah ada lagunya ya? Oke. Kita merayakan, kita sama-sama bernyanyi selamat ulang tahun ya. Hidupkan dulu lah, hidupkan dulu. Sekarang juga
mewakili pengurus. Kepada Bapak Ibu jemaat kami, nanti kue ini dipotong-potong dan akan dibagikan, kita semua dapat, jadi mohon ditunggu. Setelah pembagian kue, nanti teman-teman pengurus akan memotong untuk bisa kita nikmati bersama ya.